Jangan pernah mempertanyakan apa yang sudah negara berikan kepada kita sebagai seorang relawan sosial. Tapi pertanyakan kepada relawan sosial itu sendiri, kepada diri kita, apa yang pernah kita sumbangkan terhadap negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua rekan-rekan pemirsa channel YouTube Ngasobabal 74. Kali ini kembali kita akan ngobrol asik seputar sosial bersama salah satu senior relawan sosial, yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Di samping kita ini TKSK Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau bernama Bang Amron Ilyas. Beliau senior di tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan melihat dan menggali informasi tentang kinerja seorang relawan sosial, khususnya tenaga kesejahteraan sosial yang ada di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rekan-rekan semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita minta Bung Amron untuk memperkenalkan diri, tentang siapa beliau, identitas beliau, sudah menikahkah, dan lain-lainnya. Kita akan meminta beliau untuk memperkenalkan diri. Oke, rekan-rekan semuanya, untuk bersingkat waktu pada Bung Amron, kami persilakan. Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amron Ilyas, menjabat sebagai tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Status saya sudah menikah, istri satu, umur saya sudah menginjak 55 tahun. Sebagai TKSK, saya sudah termasuk senior di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Senior di umurnya atau senior di TKSK-nya nih? Senior di umurnya dan senior di posisi TKSK-nya. Oke, Bung Amron, itu rekan-rekan semuanya, beliau sudah memperkenalkan diri. Beliau sekarang sudah berumur 55 tahun, salah seorang yang senior di tenaga kesehatan sosial yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga beliau senior sebagai TKSK yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kebetulan beliau sudah menikah, alhamdulillah. Putra putri ada berapa? Putra putri ada 4. Alhamdulillah, ada 4. Aktivitas sehari-harinya selain TKSK, mungkin ada kegiatan lain, nanti kita gali lebih dalam lagi ke beliau. Baiklah Bung Amron, mengenai menjadi TKSK, sejak kapan menjadi TKSK? Untuk pertanyaan sejak kapan jadi TKSK, saya itu tadi di awal perkenalan sudah saya sebutkan bahwa saya adalah seorang TKSK yang senior di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebetulan juga pada tanggal 9 Oktober 2009 SK dari Kementerian Sosial turun ke kita. 2009 ya? 2009. Demikian Pak Dodi. Oh ya, jadi sejak tahun 2009 Bung Amron sudah menjadi seorang TKSK. Jadi kalau sekarang udah berapa tahun dong? Terhitung dari 2009, nah sekarang alhamdulillah kita sudah menginjak 15 tahun tanpa putus-putus sebagai seorang relawan sosial. Khususnya TKSK. Khususnya ya? TKSK. Oke, itu rekan-rekan semuanya, sudah 15 tahun Bung Amron menjadi TKSK sejak pertama kali dibentuk ya. Yeah. Sejak pertama kali dibentuk TKSK itu tahun 2009, tepatnya tanggal 12 Oktober tahun 2009. Dan sampai dengan sekarang beliau sudah menjabat, artinya 15 tahun. Betul. Dan artinya baru dong merayakan hari ulang tahunnya? Baru kemarin, ya minggu kemarin Pak. Baru minggu kemarin? Iya. Jadi minggu kemarin baru merayakan ulang tahun di mana Bang Amron?
posisi kita untuk merayakan ulang tahun yang ke-15 TKSK itu kita tempatkan di posisi Pantai Tapak Antu, Kabupaten Bangka Tengah. Dan kebetulan juga pada hari itu kita mengadakan acara bakti sosial, walaupun sumber dananya ini kita dapat mengumpulkan dari kawan-kawan relawan yang lainnya. Jadi dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan, tapi ingin memeriahkan HUT TKSK dengan kegiatan bakti sosial. Betul. Di Pantai Tapak Antu ya. Iya. Sekalian mempromosi wisatanya dong. Iya, jelas dong. Kalau Pantai Tapak Antu di kecamatan mana? Nah, Kecamatan Telapak Antu ini posisinya di Kecamatan Pangkalan Baru, kebetulan juga di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Artinya gitu. Pesertanya seprovinsi Pamor Bitung TKSK ya? Iya. Termasuk Dinas Sosial? Termasuk Dinas Sosial Provinsi, dan kebetulan juga dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah hadir. Oh iya, oke. Baik, Bung Amron, oke rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan bertanya tentang kondisi geografis wilayah Kecamatan Sungai Selan sesuai dengan penempatan beliau sebagai relawan TKSK di Kecamatan Sungai Selan. Oke, Bung Amron, saya ingin bertanya nih, berapa sih luas wilayah, terus jumlah penduduknya, jumlah penerima manfaatnya, dan apa saja mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Sungai Selan? Oke, kita mulai dulu. Berapa luas wilayah Kecamatan Sungai Selan? Oke, Pak Dodi. Jadi untuk wilayah Kecamatan Sungai Selan itu luas wilayahnya kurang lebih 127.000 kilometer persegi ya. Oh iya. Jumlah penduduknya berapa? Nah, jumlah penduduknya kalau data terakhir yang kita dapatkan melalui Kecamatan Sungai Selan itu sekitar kurang lebih 8 ribuan. 8 ribuan ya? 8 ribuan jiwa. 8 ribuan jiwa ya. Iya. Nah, keluarga penerima manfaatnya berapa orang? Nah, keluarga penerima manfaatnya ini yang tadi saya sebutkan di muka terdiri dari 12 desa, 1 kelurahan. Secara globalisasinya itu kurang lebih 1.300-an. Sekecamatan Sungai penerima manfaat. Iya. Penerima manfaat yang menerima manfaat setiap bulan ya? Iya. Hampir setiap bulan ya? Hampir setiap bulan. Terus apa mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Sungai Selan? Nah, jadi untuk mayoritas pekerjaan yang didominasi masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Selan itu terdiri dari pertama petani. Petani ya? Ya, petani ini diperkirakan sekitar 80%. 80%. Nah, ya? Sisanya itu adalah masyarakat nelayan. Sebarannya di mana-mana? Nah, kalau khusus masyarakat nelayan, ini sebarannya pertama di Kelurahan Sungai Selan sendiri, kemudian kedua di daerah Desa Tanjung Pura. Oh, Tanjung Pura. Nah, kebetulan di Tanjung Pura ini ada nama daerah kepulauan, itu namanya Pulau Nangka. Oh. Iya, demikian. Oh, terpisah ya, terpisah. Maksudnya terpisah. Pulau Nangka ini, Desa Tanjung Pura ini terpisah dari Pulau Bangka ya. Maksudnya pulau sendiri yang ada di Kecamatan Sungai Selan. Iya, masih ruang lingkup di Kecamatan Sungai Selan, Desa Tanjung Pura. Nah, Pulau Nangka ini adalah sebuah dusun. Dusun ya? Iya, dusun. Oh, berapa dari daratan ke pulau berapa menit? Kalau kita memakai kendaraan kapal ya, kapal laut. Kapal laut lah, ketek ya. Kapal nelayan itu kurang lebih setengah jam lah ya, dari daratan desa Tanjung Pura. Oh, gitu. Oke, Bung Amron, kita pengen tahu juga nih apa namanya program-program yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang berpihak kepada masyarakat. Program apa saja yang ada di wilayah TKSK, wilayah Bung Amron maksudnya, khususnya terkait dengan penanganan sosial. Bisa seperti penanganan kemiskinan, bantuan rumah layak huni, penanganan stunting, dan yang lainnya dalam penyelenggaraan sosial. Nah, jadi untuk masalah bantuan sosial yang didapatkan masyarakat kita di khususnya wilayah Kecamatan Sungai Selan itu terbagi ada beberapa sektor. Pertama, program bansos BPNT PKH. Dari Kemensos? Iya, dari APBN. Nah, kemudian untuk Rastrada, karena satu-satunya program Rastra Daerah itu Sejahtera Daerah
ada di Bangka Tengah. Di Kabupaten Bangka Tengah. Kebetulan di wilayah kita juga di wilayah Kecamatan Sungai Selan itu untuk program Rastrada tidak semua desa yang dapat. Oh gitu. Kenapa? Nah, jadi perlu kita jelaskan di sini untuk khusus program Rastrada yang tidak mendapatkan alokasi Rastrada daerah itu, pertama Desa Sarangmandi, kedua Desa Ramadan, ketiga Desa Melabun. Kenapa? Mereka sudah terupdate di bansos yang lainnya, terutama di BLTDD, seperti itu, Pak. Oh, jadi mereka tidak mendapatkan bantuan Rastrada itu dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah karena mereka sudah mendapatkan di bantuan sosial yang lainnya, misalnya dari pusat ataupun dari apa? Dari dana desa. Iya, dari dana desa. Oke, tentu ketika kita memberikan bantuan kepada masyarakat nih, tentu kita mempunyai dasar ya. Apa dasar pemberian bantuan kepada masyarakat dan bagaimana proses menentukan calon penerimanya sehingga mereka mendapatkan bantuan. Coba jelaskan. Jadi kita berbicara sesuai aturan. Seseorang atau individu yang ada di masyarakat, jika mereka mau mendapatkan program bansos dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mereka harus terdata di DTKS. Apa itu DTKS? DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, seperti apa sih prosesnya? Nah, jadi terkadang ini saya kasih contoh yang ada di masyarakat kita, di wilayah saya, Kecamatan Sungai Selan. Terkadang masyarakat itu berbicara, kok saya nggak dapat bantuan? Kenapa sih? Nah, inilah alasannya. Kenapa mereka tidak dapat bantuan? Pertama, memang konteksnya mereka tidak layak. Dalam arti kata, kehidupan dari segi ekonomi sudah mapan. Dan kedua, yang lebih penting, yang lebih krusial adalah mereka harus terdata di DTKS. Nah, seperti apa proses untuk DTKS itu? Jadi untuk proses pendataan DTKS itu awalnya adalah usulan dari lembaga yang ada di desa maupun di kelurahan. Seperti RT. Jadi RT ini akan mendata di wilayah kerja mereka, ada nggak sih orang atau masyarakat yang harus didata, masuk data DTKS. Yang harus dibantu lah. Yang wajib dibantu. Ya, wajib dibantu ya. Betul, wajib dibantu dan wajib masuk data DTKS. Nah, seperti itu. Terus dari RT lanjut ke? Nah, kemudian dari RT, usulan dari RT ini akan naik lagi ke pihak desa ataupun kelurahan. Nah, disitulah kita bakal mengadakan musyawarah. Apa namanya, musyawarah? Musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Oh iya. Kalau di tingkat desa namanya musyawarah desa, musdes ya. Musdes. Kalau di kelurahan namanya muskel. Musyawarah kelurahan ya. Muskel. Nah, siapa pesertanya? Nah, pesertanya adalah masyarakat yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang tidak mampu. Itu pertama. Misalnya RT. Bukan, masyarakat juga kita libatkan. Oh, dalam penentuan DTKS itu? Betul. Jadi penentuan DTKS itu bagi masyarakat yang tidak mampu tetap kita libatkan. Artinya biar mereka paham dan mengetahui seperti apa sih proses untuk supaya mereka bisa masuk data DTKS. Ya. Kemudian pesertanya dari RT, lembaga yang ada di desa, BPD, Kades. Termasuk PSM serta TKSK sebagai fasilitator di dalam musdes tersebut. Iya, demikian. Jadi setelah musdes berhasil dibuatkan berita acara ya, dibuat berita acara calon yang akan masuk ke dalam DTKS. Betul. Siapa yang menginput data ke DTKS-nya? Nah, jadi khusus wilayah Kabupaten Bangka Tengah, termasuk Kecamatan Sungai Selan, itu untuk penginputan DTKS dikerjakan oleh rekan-rekan kita dari pekerja sosial masyarakat, dari PSM. Mereka yang menginput ya? Betul, mereka yang menginput, kemudian kita yang mendampingi sebagai TKSK. Jadi peran TKSK dalam DTKS itu adalah mendampingi dan membantu PSM ya? Iya. Serta ikut andil juga di dalam musdes. Di dalam musdes. Artinya TKSK kan punya wilayah kecamatan nih. Jadi kalau kata Bung Amro tadi, Sungai Selan itu ada 13
12 desa, 31 kelurahan, artinya muter dong. Ya, Harusnya muter keliling-keliling Iya, ya, iya, untuk mengikuti musdes ya. betul. Setelah diajak diundang oleh Pak Lurah Iya, sebagai pendamping ketika iya. Nah, saya ingin tahu nih, kalau dilihat dari paparan tadi, tentu Bung Amron sebagai seorang relawan sosial TKSK banyak kegiatan-kegiatan. Artinya ketika harus memutar di 13 Iya. desa kelurahan, ditambah harus membantu masyarakat itu, apakah mempunyai agenda setiap harinya atau setiap bulannya, kemana saja? Misalnya nih, melakukan home visit, akan menghadiri musdes, akan mengikuti rapat-rapat di kabupaten misalnya kan. Nah, apakah mempunyai agenda harian atau bulanan ataupun itu? Betul Pak Dodi. Jadi di dalam memanage pekerjaan TKSK di wilayah kerjanya di masing-masing kecamatan, termasuk saya wilayah kerjanya di Kecamatan Sumiswa. Artinya untuk memanage agenda kegiatan kita setiap hari itu kita harus konfirmasi dengan desa-desa jika mereka mau mengadakan atau mau melibatkan kita sebagai TKSK, umpamanya mau mengadakan musdes, kita harus koordinasi. Oh, jika hari A, umpamanya schedule kita di desa A, hari B, kemudian schedule kita di desa B, begitu seterusnya. Jadi segala sesuatunya itu kita agendakan sedemikian rupa. Begitu juga dengan home visit atau kunjungan rumah kepada PMKS, karena tidak harus melulu musdes setiap hari pekerjaan seorang TKSK. Ada yang lain ya, ada kegiatan-kegiatan ada kegiatan yang memang di luar agenda, kadang seperti itu. Oke. Bung Amron sebagai di samping sebagai seorang TKSK, apalagi kegiatan hari-hari? Pekerjaan tetap misalnya kan, ini relawan sosial kan, sebagai apa gitu? Nah, jadi untuk pekerjaan ya, jadi pekerjaan tetap saya kemarin itu saya sempat bekerja di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah, kemudian 2 bulan ke belakang saya sudah mengundurkan diri karena jadwal kegiatan di pekerjaan sosial ini memang betul-betul membutuhkan waktu yang lebih. Artinya ya kita resign dari pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Oke, Bung Amron, tentu dengan seabrek kegiatan, dengan seabrek aktivitas, dengan seabrek niat membantu orang lain, tentu kita menghadapi kendala gitu. Kendala apa saja yang pernah dialami sebagai seorang TKSK di lapangan? Tentu sangat ruwet ya, kurang lebih dengan apalagi membantu masyarakat, karena di bidang sosial ini tentu yang kita bantu itu bukan orang yang mampu, bukan orang yang kaya, artinya orang-orang yang tidak mampu, baik itu disabilitas, lansia, ODGJ, terus masyarakat penerima bantuan, pendampingan program gitu kan. Ini pasti tentu mendapat banyak kendala gitu. Coba apa saja kendala yang sering dihadapi gitu kan? Ya, jadi kalau kita berbicara kendala, ini secara pribadi bagi saya sebagai TKSK ini adalah masalah geografis. Nah, kenapa geografis jadi alasan utama bagi saya? Karena di kecamatan saya ini ada seperti yang saya sebutkan di muka, bahwa ada dusun yang letaknya jauh dari desa utama. Dari ibu kota kecamatan? Iya, dari ibu kota kecamatan. Kita harus menempuh perjalanan laut kurang lebih sekitar memakan waktu setengah jam lah. Nah, apalagi kita di dalam penyaluran bantuan akan membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima. Nah, bagi mereka masyarakat penerima manfaat. Nah, disitulah terkadang kendala-kendala yang mungkin di dalam hal ini masih perlu kita evaluasi supaya kedepannya komponen yang itu walaupun tadinya berat bukan jadi masalah. Nah, kalau untuk desa yang lain atau kelurahan yang lain, itu saya rasa paling tidak kalau berbicara masalah kendala, ya boleh dikatakan minim lah.
Yang penting intinya kita saling mengadakan koordinasi dengan stakeholder yang memang di dalam konteksnya satu arah dan satu tujuan. Demikian. Jadi sebenarnya bukan menjadi sebuah kendala yang serius lah ya, biasa. Iya, betul. Hanya betul. sebuah tantangan lah. Iya, ya. Sebuah tantangan. Oke, Bung Amron. Itu rekan-rekan semuanya, bagi seorang Bung Amron, permasalahan yang terjadi di lapangan itu bukan sebuah kendala gitu, tapi merupakan tantangan dengan niat yang baik untuk membantu masyarakat, dengan ketulusan, keikhlasan dalam membantu masyarakat. Itu bukan merupakan kendala, tapi merupakan tantangan yang biasa gitu kan, karena memang sudah bertahun-tahun dijalani, sudah 15 tahun ya, sudah 15 tahun menjadi seorang relawan sosial, khususnya TKSK. Tentu kendala yang selama 15 tahun sangat banyak, namun tetap eksis, tetap tanpa keluh untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Betul. Oke, Bung Amron, tentu atas kinerja yang seabrek segitu membantu pemerintah menangani masalah kesejahteraan sosial, membantu masyarakat. Kontribusi apa yang didapat seorang TKSK dari pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, terus provinsi maupun Kementerian Sosial? Apa yang diberikan mereka kepada Bu Amron? Sebenarnya kalau kita berbicara kontribusi, jujur ya, konteks kita relawan. Kita sebenarnya tidak pernah mengharapkan kontribusi apa-apa. Yang penting ke depan, bagaimana masing-masing stakeholder dalam hal ini yang berkaitan dengan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat, yuk kita sama-sama, baik itu pemerintah desa, relawan sosialnya, kemudian pemerintahan tingkat kecamatan, kabupaten dalam hal ini dinas sosialnya, begitu juga dengan dinas sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan termasuk Kementerian Sosial. Yuk kita bersama-sama supaya kita membantu masyarakat kita sampai mereka artinya sejahtera. Boleh dikatakan tingkat kesejahteraan mereka naik, mungkin pada suatu saat kita betul-betul menjadi negara yang merdeka. Demikian. Oke, Bung Amron, informasi yang saya dapat nih bahwa tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK itu sekarang masuk database BKN ya, untuk sebagai TKS, sebagai P3K, P3K SDM Kesos ya. Sebagai P3K SDM Kesos di Kementerian Sosial gitu kan, yang sudah di data sejak tahun 2022. Apa perasaan Bung Amron atas penghargaan yang diberikan Kementerian Sosial sehingga TKSK diberi penghargaan sebagai P3K? Apa perasaannya, seperti apa coba? Sebagai, kalau kita berbicara perasaan di dalam hal ini, sebenarnya kita tidak menyangka Pak Dodi, ya di dalam hal ini, karena konteks awal kita adalah relawan sosial. Nah, jadi seorang relawan sosial itu tidak seharusnya ya mengharapkan sesuatu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tetapi kalau Allah itu berkehendak, ya inilah suatu anugerah yang tidak terduga bagi kita yang konteksnya sebagai seorang relawan sosial pada tahun 2024 ini. Nyatanya bahwa TKSK masuk database BKN yang akan dipromosikan untuk masuk P3K Kementerian Sosial. Alhamdulillah. Ya. Jadi
tidak pernah menyangka lah ya. Betul. Rekan-rekan semuanya, teman-teman TKSK ini tidak pernah menyangka. Sejak 2022 mereka mengupdate data, diminta verifikasi data, verifikasi sekolah, pendidikan dan semuanya. Di tahun 2024, alhamdulillah, pemerintah memberikan kejutan kepada mereka, memberikan penghargaan kepada mereka, untuk mereka, untuk keluarga mereka sebagai P3K di Kementerian Sosial. Yang mudah-mudahan sekarang lagi proses pendaftaran, proses pemberkasan, mudah-mudahan mereka lulus seleksi administrasi. Amin. Dan dilanjutkan ke seleksi tertulis dan seleksi cat nantinya. Tentu apa yang mereka kerjakan bertahun-tahun ini, kalau seperti Bung Amron ini misalnya sudah 15 tahun gitu loh untuk bekerja sebagai relawan sosial. Tidak banyak yang bisa diberikan oleh stakeholder, baik pemerintah. Kalau dulu kan tidak ada sama sekali tali asli, gaji, honor atau apa-apa. Tapi atas keikhlasan yang mereka lakukan bertahun-tahun ini, alhamdulillah mereka diberi penghargaan oleh Kementerian Sosial. Mungkin terima kasih kepada pemerintah, Bung Amron, atas dedikasi, atas penghargaan yang diberikan pemerintah kepada teman-teman TKSK seluruh Indonesia, bahwa di tahun 2024 ini teman-teman relawan sosial bisa menjadi seorang P3K, insya Allah diprioritaskan menjadi P3K di Kementerian Sosial di bawah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Oke, Bung Amron, terakhir ini mungkin rekan-rekan semuanya sebelum kami tutup, apa pesan atau kesan kepada teman-teman sesama relawan sosial, teman-teman PSMP, TKSK, relawan sosial lah, semua teman-teman sosial dan pemerintah, apa kesan dan pesan kepada mereka semuanya untuk terus memberikan layanan penanganan sosial kepada masyarakat. Coba silakan testimoni terakhir. Ya, pertama-tama saya di akhir dialog kita ini ngobrol asik. Ya, ngobrol asik seputar sosial. Seputaran sosial. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama Dinas Sosial Kabupaten Kota, kedua Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian yang tidak kalah pentingnya, terima kasih yang tidak terhingga kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, di dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Indonesia. Jadi kenapa saya harus berkata demikian? Karena awalnya sebagai seorang relawan sosial, kita tidak pernah mengira, tidak pernah menyangka bahwa sekarang kita dipromosikan sebagai calon P3K Kemensos RI. Dan kemudian bagi kawan-kawan relawan sosial, baik itu dari pekerja sosial masyarakat, kemudian tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang terutama, kemudian rekan-rekan Tagana, kemudian rekan-rekan dari pelopor perdamaian. Yuk, kita bersama-sama tetap terus memajukan visi misi kita sebagai seorang relawan sosial. Jangan pernah mempertanyakan apa yang sudah negara berikan kepada kita sebagai seorang relawan sosial, tapi pertanyakan kepada relawan sosial itu sendiri, kepada diri kita, apa yang pernah kita sumbangkan terhadap negara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan semuanya, itu tadi testimoni penutup dari Bung Amron. Terima kasih Bung Amron. Terima kasih relawan sosial se-Indonesia atas dedikasi kalian semuanya. Alhamdulillah kalian dipromosikan menjadi calon P3K di SDM Kesos di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tetap semangat,
tetap memberikan yang terbaik dalam membantu masyarakat menangani masalah kejahatan sosial. Rekan-rekan semuanya, sesuai dengan semboyan yang relawan sosial, salah satunya adalah tiada hari tanpa pengabdian. TKSK Bangka Belitung, jaya, jaya, jaya Bangka Belitung, luar biasa dan modern. Terima kasih Bung Amron, terima kasih teman-teman semuanya. Kami host Ngasuh Bubble 74 mengucapkan salam kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.